Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Reksa Aquatic. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan bahas sedikit ya tentang ikan ya, yaitu yang akan kita bahas ya, cara memelihara ikan GK atau Genghis-Khan ya. Mungkin teman-teman sebagian udah pada tahu ya apa itu ikan GK atau ikan Genghis-Khan itu. Jadi ikan GK itu sejenis ikan patin ya, yang biasa juga tapi masuknya ikan predator teman-teman, dan biasa dijuluki hiu air tawar ya teman-teman, karena berenangnya tuh mirip-mirip kayak hiu teman-teman ya. Jadi ada dorsal atas yaitu runcing seperti sirip hiu gitu yang di atasnya. Nah, jadi ada dalam video ini tuh ada dua segmen ya. Pertama itu pertama pengenalan dulu tentang si ikan GK itu sendiri teman-teman ya. Kemudian termen kedua itu membahas tentang bagaimana atau cara memelihara ikan Genghis-Khan. Dan yang terakhir nih ada tambahan juga sedikit, yaitu tentang ciri-ciri ya, atau ciri-ciri atau tanda-tanda ikan GK itu mulai stres teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk yang belum subscribe terlebih dahulu teman-teman. Kita lanjut ya. Oke teman-teman nih, kita akan cari sedikit artikel tentang ikan Genghis-Khan ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi tuh bentuknya tuh seperti ini. Ya, kelihatan nggak? Ya, kurang lebih seperti itu. Habitatnya di sungai besar di Asia Tenggara ya, Sungai Mekong dan Sungai Kauparaya. Ukuran ikan ini sendiri bisa sangat besar ya di alamnya, bisa mencapai 3 meter atau sampai 300 kg. Tapi di akuarium paling banter cuma 1,5 meter ya. Nah, kenapa disebut Genghis-Khan ya? Karena terinspirasi dari penguasa Mongolia yang terkenal kejam, karena ikan ini adalah predator ganas ya di habitat aslinya gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu adalah sedikit informasi ya apa yang dapat aku bagikan untuk membuka video ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke termen kedua ya teman-teman, yaitu tentang bagaimana sih cara pemeliharaan ikan ini teman-teman. Oke, lanjut. Oke, kita mulai dari yang pertama tuh. Untuk ikan ini supaya dia nyaman ya, pertama yang harus diperhatikan itu suhu kualitas air ya. Pokoknya itu nomor satu, kualitas air itu harus dijaga teman-teman ya. Minimal 2 hari sekali itu ganti air dengan sekitar 10% lah ya, ganti air 10%. Jadi jangan semua, harus ganti air 10% aja teman-teman ya. Itu yang pertama, pokoknya dijaga aja kualitas air. Kalau ada kotoran-kotoran itu segera bersihkan. Pokoknya dia itu harus nyaman. Kalau biasanya tandanya kalau dia nggak nyaman itu, kalau misalkan kualitas air buruk, dia itu bakalan berenang nggak jelas teman-teman, tabrak sana tabrak sini, stres ya. Nah, itu perlu pertama ya, tandanya ya. Yang kedua, suhu ya. Suhu di akuarium itu harus tetap stabil teman-teman ya. Jadi nggak boleh suhunya terlalu dingin banget, nanti cepat timbul jamur ya. Jadi nggak boleh terlalu dingin juga, panas juga tidak boleh kan. Harus stabil aja, biasanya di 28 derajat Celcius teman-teman ya. Jadi kalau bisa sih pakai heater ya, pakai heater. Yang ketiga, gunakan filter
dan juga filter akuarium yang mekanik dan biologis ya, sama aja buat menguraikan amoniak dan juga nitrit menjadi menjadi supaya intinya supaya airnya tuh amonianya bisa diuraikan lah oleh bakteri baik gitu ya. Jadi harus pakai filter mekanik dan biologis. Yang ketiga, suplai oksigen harus banyak teman-teman ya. Salah satunya dengan penggunaan aerator. Nah, itu tadi. Yang pertama kan kualitas air harus dijaga, yang kedua parameter suhu harus dijaga, yang ketiga tuh harus menggunakan filter dan aerator ya untuk si ikan ini. Yang keempat, usahakan jangan kasih tank mat ya. Kalau untuk yang ukuran kecil jangan dulu lah. Takutnya apa? Takutnya ikan yang lain rusuh, dia tuh kepancing, atau misalkan takut ikan yang lain ganggu dia teman-teman ya. Apalagi ikan-ikan kayak Oscar, Bibas itu yang suka ngebully ikan lain. Jadi jangan, kalau untuk ukuran kecil ya biasa diusahakan dia aja sendiri gitu teman-teman, soliter dulu aja gitu. Nanti kalau udah 20 cm up baru bisa sama tank mat. Kalau mau kasih tank mat, kasih aja tank mat untuk pakan dia teman-teman, kayak ikan cere, ikan lele kecil boleh lah. Kasih tank mat dia biar ada teman, tapi nanti dia makan tuh teman-teman ya. Kemarin aku kasih tank mat ya 2 biji tuh. Nah jadi itu teman-teman ya untuk jadi untuk cara pelihara ikan ini teman-teman. Aku juga kan sempat gagal tuh beberapa kali, 4 kali gagal ya. Dan aku belajar dari 4 kegagalan itu, dan barusan aku akumulasikan sehingga menjadi 4 tata cara bagaimana memelihara ikan gengiskan. Jadi yang pertama tuh kualitas air harus jaga ya, pokoknya kalau bisa sih, kalau ini aku beli air galon aja teman-teman ya, full galon, kasih bakteri baik aja kalau nggak ada nggak apa-apa, yang penting filternya bagus ya. Yang kedua itu jaga parameter suhu dengan heater ya. Yang ketiga berikan filter akuarium dan aerator. Yang keempat ya baru mulai nih. Berikan dia ruang untuk berenang. Jangan dikasih tank mat ya, kayak yang kuat itu, maaf lupa lagi. Jangan dikasih tank mat dulu lah, kasih dia tank mat yang biasa-biasa aja lah, kayak tank mat pakan aja gitu. Beberapa biji ikan pakan buat tank mat dia, teman-teman ya, nanti dimakan juga kan. Nah, yang kelima, diusahakan akuariumnya cukup besar atau beberapa kali ukuran tubuhnya teman-teman ya, beberapa kali lipat ukuran tubuhnya supaya dia bisa berenang dengan bebas ya, karena dia ini adalah salah satu ikan yang hobi berenang cepat ya. Nah, begitu dia tuh suka dengan area yang luas, jadi ikan ini nggak bisa diem ya teman-teman. Yang terakhir itu dari pakan ya, kasih saja kalau yang sebesar 10 cm itu boleh dikasih ikan cere ataupun cacing sutra ya. Ya teman-teman nanti cek aja sama teman-teman mana dia yang mau gitu ya. Kasih ikan cere juga nggak apa-apa, ikan cacing sutra, tapi itu catatan ikan cacing sutranya harus masih bagus, harus bersih. Cerenya juga sama, harus bagus tanpa bakteri ya. Nah, yang segmen keduanya yaitu apa saja tanda-tanda kalau si ikan GK ini tidak nyaman. Oke, nanti akan kasih tanda ya. Pertama, kalau air buruk, kalau kualitas air buruk, tandanya dia itu akan berenang
kesana kemari, tabrak-tabrakan ya, tabrak sana, tabrak sini gitu kan. Berenang cepat tidak karuan tanpa arah ya. Itu tandanya dia stres karena parameter air. Yang kedua, kalau ini apa? Oh, tadi tanda-tandanya dia stres ya intinya ya. Kalau misalkan dia tanda-tanda terkena jamur ya, kalau misalkan gara-gara suhu parameternya tidak cocok, biasanya dia itu menggesek-gesekkan badannya ke tank ya, biasanya begitu. Kayak stres juga, terus dia tuh tambah ngegesek-gesekin badannya ke tank. Nah, itu tandanya dia stres juga parameter airnya tidak cocok. Biasanya seperti itulah ya. Pokoknya tandanya intinya kalau misalkan si ikan ini berenang kesana kemari nggak jelas, itu berarti ada yang nggak beres teman-teman ya. Seperti itu. Kalau misalkan berenangnya cepat, berenangnya kesana kemari tapi nggak jelas, itu berarti warning buat kita teman-teman ya. Ada yang harus kita benahi dari kelima tata cara tadi teman-teman ya. Gitu. Nah, alhamdulillah lah ini udah 2 minggu ya bertahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa sampai besar ya.